Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Siratin Nabawiyati karya Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas bahwa semua nabi kalau perihal akidah itu sama, tidak ada yang beda. Karena kalau akidah itu kaitannya dengan berita atau akhbar, berkaitan dengan berita-berita yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul dalam menyampaikan berita dari Allah itu pasti semuanya sama. Karena itu berkaitan dengan ikhbar. Nah, ini berbeda dengan syariat. Jadi beda dengan akidah adalah syariah. Kalau syariah ini erat hubungannya dengan al-insya. Insya itu berkaitan dengan pelaksanaan. Sehingga sangat mungkin yakhtalifu fil kaif wal kam. Jadi di antara para nabi dan rasul itu bisa jadi ada perbedaan dalam masalah syariat. Berkaitan dengan tata caranya maupun bilangannya nanti. Apalagi memang prinsipnya syariat nabi berikutnya itu menghapus syariat nabi sebelumnya kecuali yang ditetapkan oleh syariat nabi setelahnya, bahwa itu merupakan bagian dari syariatnya. Jadi secara umum syariat setiap nabi yang setelahnya itu menghapus
syariat nabi sebelumnya. Jadi fa inna syari'ata kulli rasulin nasikhatun li syari'ati sabiqati illa ma ayyadahu at-tasyri'u al-mutaakhir. Kecuali dikokohkan oleh syariat nabi setelahnya bahwa itu bagian dari syariatnya. Apalagi bagi sebagian penganut madhab syar'u man qablana ya. Jadi adanya kemungkinan syariat nabi terdahulu. Kalau dalam Islam itu diantara syar'u man qablana itu misalnya adalah haji. Haji itu menapaktilasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu haji. Jadi itu sebenarnya bagian dari menapaktilasi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu ditetapkan oleh Allah menjadi bagian syariat dari agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syariat Nabi terdahulu, tapi ditetapkan dalam agama ini sebagai bagian dari syariat kita. Termasuk kurban yang di Idul Adha itu juga sama. Itu termasuk menapaktilasi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariatnya, yang itu sampai sekarang masih kita pakai. Walaupun kalau kita bicara kurban, sejak Qabil dan Habil pun sudah ada kurban. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar itu. Nah, namun dalam konteks bahimatul an'am yang dipotong itu berlaku sejak ketentuan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Qabil Habil itu yang satu tidak kurban kambing tapi kurban tanaman. Karena dia Qabil itu kerjaannya nanam, bukan beternak dia. Terus kemudian khitan itu juga termasuk khitan. Khitan itu termasuk syar'u man qablana, dan manusia pertama yang khitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Bukhari, beliau khitan di usia 80-an tahun. Waqtatana bil qadum, kata Nabi. Beliau khitannya pakai kapak. Qadum itu kapak. Kalau sekarang enak kita ini, tinggal mau cari model bagaimana ya. Dan itu menjadi syariat agama kita. Dalam madhab Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki. Kenapa? Karena kalau tidak khitan dianggap membawa najis. Sementara kewajiban itu tidak sah kalau ada najis. Maka berlaku kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak menjadi sempurna karenanya, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi, tidak wajib, cuman setiap kali mau sholat kalau kencing nun sewu itu mesti dibuka kulit penutupnya itu dan dicuci. Sehingga pernah saat saya masih di Surabaya, ada orang Belanda masuk Islam. Terus dia nanya, apakah dia harus khitan? Ya saya bilang kalau dalam mazhab Syafi'i harus khitan, karena itu dianggap membawa najis. Sementara sholat itu harus suci dari najis. Nah, kaidahnya tadi ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Jadi menjadi wajib. Ya, ada yang meringankan enggak? Ada. Dalam Hanafi yang saya tahu boleh tidak boleh tidak khitan, enggak apa-apa. Tapi saya bilang you must mencilekno your penis itu, mencilekno your penis itu untuk dicuci setiap kali kencing, dan itu kemeng itu, saya bilang itu. You pasti kemeng itu, saya bilang. Kemeng. What is the meaning of kemeng? Kemeng ya capek. Iya. Jadi mending dipotong aja lah, saya bilang. Jadi itu namanya syariat Nabi terdahulu, tapi sampai sekarang masih berlaku untuk kita, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang lain berkaitan dengan syar'u man qablana, seperti intifa pada babi ya. Intifa pada babi itu kalau yang melarang itu masih menggunakan syar'u man qablana, tapi kalau yang membolehkan itu berarti dia menolak syar'u man qablana. Karena dari sekian belas mashadirul ahkam, sumber hukum dalam Islam dalam kajian usul fikih, selain dari Al-Qur'an, As-Sunnah, itu kan ada ijma', qiyas, istihsan, istifham, maslahah mursalah, sadud dzari'ah, syar'u man qablana, dan macam-macam itu tidak semuanya disepakati. Jadi tidak semua disepakati untuk yang setelahnya itu. Jadi tidak semua disepakati.
Kalau sehingga kemudian ada yang mau, ada yang tidak mau, biasalah itu. Itu seperti itu. Makanya kan sempat heboh soal misalnya soal vaksin itu kan katanya katalisatornya itu dari unsur babi, walaupun nanti di hasil akhirnya udah nggak ada lagi babinya itu, karena hanya sebagai katalisator saja. Intifak babi itu boleh apa tidak? Itu kalau yang menggunakan syar'u man qablana melarang, karena dianggap intifak terhadap babi. Tapi bagi yang tidak mau menggunakan syar'u man qablana dalam konteks itu karena tidak ada pengokohan dari syariat terkait dengan hal itu, maka dia tetap membolehkan, tidak ada masalah. Itu diskusinya panjang. Tapi secara umum begitu nanti. Nah, tadi dikatakan berkaitan dinamika hukumnya dari nabi sebelumnya ke nabi sesudahnya. Kalau di Al-Qur'an itu dicontohkan misalnya di surah Ali Imran ayat 50. Itu terkait dengan Nabi Isa alaihissalam yang berkata kepada Bani Israel. Qaulullah ta'ala ala lisani Isa alaihissalam wa yukhatibu Bani Israel. Apa kata beliau dalam Al-Qur'an? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Nah, itu kata Nabi Isa dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi Nabi Isa ini bertindak sebagai pembenar terhadap apa yang ada sebelumnya dalam bentuk Taurat, yaitu kitab suci Taurat. Artinya Nabi Isa ini melanjutkan dakwanya Nabi Musa. Hanya saja tetap ada perbedaan dalam masalah syariat apa? Di antaranya adalah wali uhillalakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Nah, di mana ada hal-hal yang tadinya diharamkan untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa itu menjadi dihalalkan. Berarti dalam masalah syariat itu memang kadang ada perbedaan, bukan kadang, pastinya ada perbedaan karena ada dinamika pelaksanaan yang berbeda antara kaum terdahulu maupun kaum yang akan datang. Nah, termasuk itu terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menarik, di dalam tubuh Islam sendiri itu kalau kita bicara kajian hukum itu pasti kita akan bertemu dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Pasti itu. Kalau kita ngomong hukum dalam Islam saja, itu kita pasti ketemu dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar sebagaimana bersamaan dengan ilatnya, alasan hukumnya, baik ada ataupun tidak ada alasan hukumnya. Artinya ketika ada ilat hukum ini, berlaku ketentuan hukum ini, ketika ilat ini tidak ada, alasan hukum ini tidak ada, bisa jadi hukum itu berubah. Contoh. Khamr itu haram. Kenapa haram? Karena dia muskir, memabukkan. Jadi alasan hukum kenapa khamr itu haram adalah karena liiskarihi, karena dia memabukkan. Sehingga kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Banyak atau sedikitnya dia haram. Baik. Nah, suatu saat khamr itu yang dalam bentuk minuman dulu ya, itu terfermentasi sehingga menjadi cuka. Tetap haram apa halal kira-kira itu? Halal. Jadi tadinya haram khamr itu ada alasan hukumnya, ilat hukumnya masih ada saat itu, memabukkan. Seiring berjalannya waktu dia terfermentasi berubah menjadi cuka. Kalau di Fathul Qarib di kitab takrib itu, asal tidak karena dicampur ya, alami perubahannya. Karena kalau dicampur pakai sesuatu nanti jadinya mutanajis kalau dalam mazhab Syafi'i tadi. Nah, kalau perubahannya alami menjadi cuka, maka cukanya itu menjadi halal, suci dan halal. Nah, jadi tadinya ketika sebagai khamr haram karena ada alasan hukum, ada ilat hukum yaitu muskir itu, liiskarihi itu, memabukkan itu. Begitu unsur memabukkannya hilang menjadi halal, cuka menjadi halal. Bahkan termasuk makanan lauk kesukaan Nabi kita Muhammad SAW adalah cuka. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian Nabi itu juga punya minumannya difermentasi dari kurma atau dari anggur. Di antara namanya itu zabib, kalau saya nggak salah namanya itu. Ada beberapa nama, ada yang dari perasan kurma, ada yang perasan dari anggur. Itu difermentasi. Itu Nabi, saya baca dalam fikih sunnah itu, Nabi kerso minum itu sampai 3 hari masih kerso minum itu. Masih mau minum itu selama 3 hari.
Begitu 3 hari lewat tapi nggak kerso minum. Kenapa? Karena sudah mulai mengandung unsur yang memabukkan itu. Tadinya alasan hukum memabukkannya ada pada fermentasi kurma atau anggur itu. Begitu ada unsur yang memabukkan, beliau beten kerso, tidak mau dia. Berarti sudah ada unsur, ada ilat yang tadinya nggak ada menjadi ada ilat hukumnya itu. Nah, itu dinamika hukum namanya itu. Nah, sama dengan nanti ada istilah beda akad, nanti beda hukum misalnya. Beda akad, beda hukum. Jadi kalau suami istri misalnya gitu ya. Maaf, laki-laki perempuan ajnabi. Jadi bukan mahram. Ajnabi bukan mahram. Itu prinsipnya kan bersentuhannya, khalwatnya, macam-macamnya lah, termasuk hubungan badannya kan haram karena kan ajnabi, orang lain. Artinya dia bukan suami istri gitu maksud saya. 1 menit yang lalu haram, begitu selesai akad qabil tu nikah wa tazwijah, begitu selesai akad berubah jadi apa? Halal gitu. Mung beda titik tok di akad gitu aja. Jadi tadinya nggak ada akad, begitu ada akad halal sebagai suami istri. Tapi menjadi tetap nggak halal kalau akadnya salah. Biroyu 15.000 meter klosok. Ya Allah, misalnya maksudnya transaksi dengan apa? Dengan pelacur. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya repot. Ya, walaupun berakad tapi akadnya kan batil. Kalau batil al-butlan ula asara fil hukmi, itu kalau dalam kaidah fikihnya. Sesuatu yang batil itu tidak punya implikasi hukum. Sehingga ya batil, jadi nggak berdampak pada perubahan hukum menjadi halal. Kenapa? Karena memang dasarnya haram. Itu seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita bicara dalam konteks hukum dalam Islam, kita tadi kan ngomong antar nabi itu ada nasikh mansukh, ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Di dalam Islam sendiri pun itu juga berlaku nasikh mansukh itu. Jadi ada hukum yang menghapus, ada dalil yang menghapus, ada dalil yang dihapus. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu meletakkan syarat seseorang itu dianggap ngerti agama itu kalau dia ngerti nasikh mansukh. Kalau nggak ngerti nasikh mansukh berarti belum layak untuk memberikan fatwa bahkan. Makanya dalam hal ini nasikh mansukh pun dalam Islam itu ada dalam Islam itu. Hanya nasikh mansukh itu berlaku untuk dalil yang berbasis wahyu. Jadi dalil yang berbasis wahyu itu bisa berlaku ketentuan nasikh mansukh. Itu pun berkaitan dengan syariat ya, tidak berkaitan dengan akhbar, tidak berkaitan dengan akidah. Ini kalau kita ngomongin syariat ya, bukan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhbar bukan. Nah, saya mau terangkan dulu gini misalnya. Dulu wasiat itu boleh untuk ahli waris. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Dulu wasiat itu boleh untuk kedua orang tua, untuk karib kerabat. Untuk ahli waris dulu boleh. Terus turun surah An-Nisa ayat 11-12 tentang waris. Nah, lalu bagaimana kalau ada satu orang mendapatkan dua hak? Jadi hak waris sama hak wasiat. Maka yang dimenangkan adalah hak waris. Kenapa? Karena ayat tentang wasiat untuk karib kerabat itu dihapus dengan ayat tentang waris. Sehingga dalam hadis yang sahih mutawatir Nabi mengatakan tidak ada waris, tidak ada wasiat harta ya untuk ahli waris. Misalnya. Itu contoh. Namun nasikh mansukh ini ada yang tidak mutlak, termasuk masalah waris ini tidak mutlak. Artinya suatu saat boleh waris itu untuk ahli waris. Jadi ayat tadi al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin tetapi itu masih bisa berlaku. Kapan? Ketika ahli waris itu mahjub. Mahjub itu terhalang tidak mendapat bagian warisan. Contoh, si mayit ini punya anak laki-laki. Maka saudara si mayit tidak dapat bagian warisan. Mahjub namanya. Ini mahjub hirman, betul-betul terhalang tidak dapat bagian warisan. Sementara si mayit ini semasa hidupnya sayang kepada salah satu saudaranya yang miskin misalnya. Maka dia berwasiat, nanti tolong sebagian harta saya
Tentu tidak boleh lebih dari sepertiga total harta ya. Berikan kepada adikku yang miskin itu misalnya. Maka wasiat itu masih berlaku. Kenapa? Karena saudara kandung dari si mayit itu mahjub. Dia terhalang dari mendapatkan waris. Sehingga karenanya dia berhak mendapatkan wasiat. Nah, itu namanya nasikh mansukh, tapi masih bisa berlaku di dalam konteks yang dimaksud itu. Seperti hal yang lain misalnya tentang ziarah kubur misalnya. Dalam yang saya baca versi riwayat Abi Dawud ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bersabda au kama qal kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Fazur qubura fa innaha tudzakirul maut. Ziarahlah ke kuburan karena itu bisa membuat kalian ingat akan kematian. Pertanyaannya, dulu alasan hukum Nabi kenapa kok ziarah kubur gitu? Melarang ziarah kubur. Karena di awal-awal Islam itu orang-orang Islam yang baru masuk Islam tidak boleh melihat sesuatu yang berbau gaib-gaib, itu bawaannya pengennya sujud aja gitu. Nah, Nabi mengantisipasi itu. Namanya apa kalau dalam usul fikih itu? Saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu. Namanya sahabat saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Makanya terus kemudian Nabi melarang para sahabat di awal-awal Islam untuk ziarah kubur. Nah, begitu kemudian muslimin sudah bagus akidahnya, tauhidnya, wis ngerti lah. Leknya kuburan itu nyampo, itu ngerti. Nah, itu kalau udah paham ke kuburan ngapain, maka Nabi mulai memerintahkan ziarah kubur. Bahkan beliau sendiri mencontohkan ziarah kubur itu sendiri. Nah, walaupun dalil ziarah kubur itu mansukh, larangan ziarah kubur itu mansukh, sudah dihapus dengan dalil membolehkan, tapi mungkin gak berlaku bagi sebagian orang yang punya keadaan yang sama dengan periode awal-awal Islam, di mana kalau ziarah kubur bawaannya pengennya sujud gitu. Maka masih bisa berlaku. Makanya mungkin ada beberapa orang mungkin sebaiknya kalau misalnya mau ziarah kubur dikasih pengertian dulu, pemahaman dulu, niatnya ditata, caranya yang benar dan seterusnya. Nah, sehingga khawatirnya nanti kalau dia nggak dikasih ilmunya, takutnya nanti melakukan apa yang di awal-awal Islam dilarang itu. Gitu. Nah, itu contoh nasikh mansukh misalnya. Dan nasikh mansukh ini saya ulang tidak berlaku. Tadi hanya berlaku untuk yang berbasis wahyu, ya, Quran maupun Sunnah. Tapi ini tidak berlaku berkaitan dengan pendapat-pendapat para ulama ya. Jadi kalau sifatnya ijtihadi itu tidak berlaku nasikh mansukh. Jangankan antar ulama, satu ulama saja itu tidak saling menghapus pendapatnya walaupun ada dinamika fikih pada ulama itu. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu ketika di Baghdad dengan ketika di Mesir itu beliau punya pendapat yang sebagian berbeda. Sehingga dikenal ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid. Jadi ada qaul qadim pendapat beliau ketika berada di Baghdad, ada qaul jadid pendapat beliau ketika berada di Mesir. Beberapa Imam Syafi'i menyatakan sudah dieliminir oleh beliau. Tapi ada ulama dalam mazhab Syafi'i yang tuntas mengupas al-umnya Imam Syafi'i, risalah Imam Syafi'i yang pendapatnya mewakili mazhab Syafi'i. Ada dua ulama besar yang muktamad itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sama Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Terutama Imam Nawawi yang dianggap rajih pendapatnya dengan Imam Ar-Rafi'i. Itu beliau mengatakan bahkan ada pendapat Imam Syafi'i di qaul qadim itu lebih kuat menurut Imam Nawawi daripada pendapat beliau di saat qaul jadid di Mesir. Itu pertanda bahwa tidak semua pendapat Imam Syafi'i yang beliau sudah rubah itu lantas menjadi hilang, terhapus. Karena ada kaidah yang berbunyi al-ijtihadu la yuqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad ulama sesudahnya. Makanya mazhab Hanafi tetap eksis walaupun ada mazhab Maliki setelahnya. Mazhab Maliki itu tetap eksis walaupun setelahnya ada mazhab Hambali. Ya, mazhab Syafi'i tetap eksis walaupun setelahnya ada mazhab Hambali. Jadi tidak saling menghapus. Nah, termasuk dalam ini intern ulama sendiri tidak saling menghapus. Sehingga kemudian contoh qaul qadimnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib itu dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega kemerahan. Itu waktu maghrib. Qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan enggak. Kita sholat maghrib, dzikir terus ba'diyah maghrib itu langsung isya sudah. Itu qaul jadidnya Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dia mengatakan enggak.
Ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i yang dari qaul qadim, bukan qaul jadid, kata Imam Nawawi. Tapi itu qaul jadidnya Imam Syafi'i itu yang mengatakan bahwa kalau kita sholat maghrib, ba'diyah maghrib, terus kemudian itu sudah isya itu. Allah, karena memang saya baca dalam fikih sunnah ya, ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan waktu sholat, itu malaikat Jibril alaihissalam itu datang awal waktu sama akhir waktu semua sholat kecuali maghrib. Ditunjukkan ini awalnya, ini akhirnya, ini awalnya, ini akhirnya, semua zuhur, asar, isya, subuh, semuanya diberitahu. Kecuali maghrib. Maghrib itu malaikat Jibril datang di waktu yang sama, tidak waktu yang berbeda, khusus maghrib. Itu makanya pantas Imam Syafi'i di qaul jadidnya berpendapat itu. Tapi kalau kata Imam Nawawi, pendapat beliau di qaul qadim itu lebih kuat daripada pendapat beliau di qaul jadidnya. Karenanya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Apalagi memang ada beberapa ulama kita yang kadang dengan sengaja memang berbeda dengan imam madhabnya, supaya tidak menganggap sama imam madhabnya itu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak usah heran Abu Yusuf rahimahullah yang notabene murid Imam Hanafi rahimahullah, itu setelah dialog dengan Imam Malik, itu 2/3 dari pendapatnya Abu Yusuf itu berbeda dengan Imam Hanafi misalnya. Itu seperti itu. Di dalam madhab Syafi'i sendiri, ulama mujtahid fil madhabnya banyak yang sengaja berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Ghazali misalnya rahimahullah, beliau menyarankan orang agar mengikrarkan niat dalam hati itu sebelum takbir. Kalau Imam Ghazali itu alasannya supaya tidak terjadi was-was. Itu kan madhab Maliki sebenarnya itu, mentekadkannya sebelum takbir itu. Karena dalam madhab Syafi'i niat itu syarat, bukan rukun. Kalau dalam madhab Syafi'i rukun itu harus muqtarinah bil fi'al, harus bersama dengan perbuatan. Nah, tidak semua orang sanggup niat sambil takbir. Ada lagi ulama dalam madhab Syafi'i itu di Fathul Mu'in itu, Asy-Syaikh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah, dalam Fathul Mu'innya mengatakan, ya sudah kalau nggak bisa muqtarinah bil fi'al, paling nggak setelah takbir dulu aja Allahu Akbar baru segera niat. Nah, itu beliau itu. Jadi ada yang begitu. Nah, termasuk misalnya dan lain-lain sebagainya. Banyaklah. Jadi intinya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Makanya kalau kita bicara syariat itu kita harus lapang dada. Harus lapang dada, harus bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, karena memang pembahasannya itu sangat luas dan sangat dinamis. Sangat dinamis. Apalagi dalam Islam tadi, kalau kita ngomong hukum pasti itu berlaku kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Itu pasti. Jadi tertentu hukum itu beredar sesuai dengan alasan hukumnya, ada atau tidak adanya alasan hukum itu. Nah, itulah kalau kita bicara tentang apa tadi syariat. Terus kemudian dalam pembahasan berikutnya, Syekh Muhammad Said Ramadan Buti rahimahullah, beliau membahas tentang al-jahiliyatu wa ma kana fiha min baqayal hanifiyah. Jadi masyarakat jahiliyah dan apa-apa yang ada di masa jahiliyah itu yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Beliau menarik di sini menceritakan begini. Seperti yang kita ketahui, kata beliau dalam kitab ini, bahwa masyarakat Mekah itu adalah merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, terutama Quraisy ya, Nah, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ini menarik. Nah, tentu di tengah-tengah bangsa Arab itu berlaku ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Namun belakangan hari orang-orang Mekah itu tercerabut dari akar pokoknya, yaitu agama hanifnya Nabi Ibrahim itu, ketika ada penyimpangan-penyimpangan dari kalangan mereka dan tidak ada yang menegur atau tidak ada yang mengingatkan.
Makanya gini ya, keturunan yang mulia sekalipun, kalau fungsi mengajarkan agama itu tidak difungsikan dengan baik, kalau dakwah tidak dilakukan, tentu dakwah, kalau kita dakwah Islamiyah, dakwah tauhid, dakwah Islamiyah itu tidak disebarkan di tengah masyarakat, lama-lama tanpa disadari masyarakat itu akan menyimpang. Nah, masyarakat Mekah yang notabene adalah masyarakat yang keturunan mulia itu menjadi jahiliyah, jadi hampir semuanya jadi preman gitu kalau bahasa kita. Itu gara-gara tidak ada fungsi dakwah tadi, saling mengingatkan itu. Itu keturunan Nabi. Apalagi kita yang ya kita keturunan Nabi juga sih, Nabi Adam. Yang jelas Nabi Nuh. Ini perlu kita ingat ya, kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kita ini, di darah kita ini mengalir darah orang yang mulia sebenarnya. Semua kita ini, di dalam diri kita itu mengalir darah manusia yang mulia. Yang pasti Nabi Adam alaihissalam, dan yang pasti Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh ini Adam kedua. Setelah Nabi Nuh tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi beliau Adam kedua. Ini karena keterbatasan waktu, silakan yang mau tanya dulu deh. Nanya, protes, marah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ketua DKM. Nggih. Tadi mendengar ada fermentasi kurma. Ya. Di Anggur ya. Minuman ya. Iya, minuman. Indonesia juga ada fermentasi singkong dari tape. Kemudian satu lagi ketan dari tape ketan. Betul. Itu kasus sama nggak setelah 3 hari tidak di yang haram atau halal. Betul. Yang kedua, ketika ada seorang meninggal, teman seorang bapak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, apakah saudaranya mendapat hak waris? Bagus. Terima kasih. Bagus. Sami. Yang pertama berkenaan dengan tape dan kawan-kawan. Tape dan kawan-kawan. Intinya gini, disebut khamr dan haram itu kalau dibuat untuk memabukkan atau memang zatnya memabukkan. Contoh gini misalnya, ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil koplok dan macam-macam itu kan memang dikonsumsi oleh sebagian orang untuk ngeflay kan, maka dia ya haram, tidak boleh gitu. Iya betul. Tapi kalau ekstasi itu dipakai untuk mengobati orang gila supaya dia, ya itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena untuk apanya itu penting dulu itu dulu. Maka semua minuman yang difermentasi untuk memabukkan itu khamr intinya. Nah, adapun tape kan tidak. Tape itu kan tidak untuk memabukkan. Apalagi bir peletok itu enggak haram itu walaupun namanya bir. Iya. Tapi walaupun dari niranya kelapa atau dari niranya buah siwalan itu, lontar itu, kalau sengaja difermentasi untuk tua, haram. Kalau untuk tua tapi, kalau masih legennya tidak apa-apa. Kalau masih legennya. Tapi kalau sudah difermentasi jadi tua, haram. Kenapa? Karena itu sengaja untuk memabukkan. Sehingga tape dan kawan-kawan tidak termasuk dalam hal ini, kecuali nanti dia disengaja difermentasi untuk memabukkan. Nah itu nanti beda bab itu. Nah, dan satu. Yang kedua berkenaan dengan waris ya. Ada bapak meninggalkan anak perempuan 3, terus kemudian dia meninggal. Pertanyaannya, apakah saudara si mayit dapat bagian waris? Jawabannya dapat. Jadi kalau anaknya perempuan, maka saudara kandung si mayit mendapat bagian waris. Nah, jadi kalau saudaranya itu perempuan semua, seperti anak perempuannya dua berserikat dengan anak perempuannya nanti ada. Ini nanti akan ada pembahasan agak rumit itu nanti kalau perempuan semua, iya. Ada berlaku aul rod nanti dan seterusnya. Tapi kalau untuk saudaranya ada saudaranya ada laki-laki, maka dia dapat sisa. Kalau sisa lebih enak hitungnya itu nanti. Ya, tapi kalau perempuan saudari perempuan semua itu nanti hitungannya agak ruwet dikit gitu. Ibunya 1/8. Ibu kandung si mayit. Karena ada anak 1/6. Ibu kandung itu bisa dapat 1/3 kalau mayit nggak punya saudara, nggak punya anak. Itu baru ibunya si mayit dapat bagian 1/3. Tapi kalau ada saudara dan atau ada anak,
maka si ibu itu dapat 1/6. Kalau bapak selamanya 1/6. Maka dalam Islam itu nggak bener kalau ada orang yang mengatakan bahwa wanita kalau dapat bagian sedikit, enggak. Dalam kasus ayah ibu bisa dapat 1/3. Tapi kalau bapak 1/6 selamanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Ustaz. Saya mohon izin Ustaz. Nggih. Masih berkenaan tentang kaidah al-hukmu yadurru Ma'iladihi wujudan wa adam. Tadi hadir dengan contoh tentang khamr. Karena diizalah atau hilangnya suatu ilah yaitu muskil. Iya, betul. Betul. Gimana dengan khinzir? Sedangkan khinzir itu kalau zaman sekarang tentu zaman maju saya. Jadi ya, nah mungkin apa itu ilah atau di tahrim khinzir itu, kemudian apakah termasuk dari khinzir tadi dan kaidah itu saja? Bagus. Iya, bagus. Sempet rame lah ya tentang vaksin yang katanya mengandung unsur babi. Para pakar-pakar kimia angkat bicara, terutama ustadz yang pakar kimia itu pada bicara. Di antara beliau mengatakan begini, itu sebenarnya fungsi babi pada vaksin dan sejenisnya itu hanya sebagai katalisator saja. Saya pernah, karena saya nggak paham kimia, saya tanya, sampean kasih gambaran saya tentang katalisator itu apa sih cara kerjanya? Ternyata gini, cara kerjanya itu gini. Ternyata ini biar memudahkan kita untuk memahami kenapa kok halal. Karena di hasil akhirnya nggak ada. Contoh ini, kita punya tanaman tomat. Tomat itu kita kasih pupuk, dari pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu kandang babi, misalnya gitu ya, kandang babi. Jadi kita nanam tomat, terus dikasih pupuk kandang kotoran babi misalnya. Berbuahlah tomat itu, wah bagus tomatnya itu. Saya nggak ngomong nggak ngomong binatang yang makan kotoran. Ini pohon yang makan ya, karena kalau binatang masih ada unsur kotorannya nanti. Kalau ini nggak, pohon, tanaman. Pertanyaannya, apakah tomat itu menjadi haram hanya gara-gara dia dipupuk pakai kotoran babi misalnya? Enggak, dia tetap halal. Kenapa? Di ujung akhirnya nggak ada. Nah, sama dengan pada vaksin itu, menurut para ustadz-ustadz yang paham tentang ini, itu ujung akhirnya itu tidak ada lagi babinya. Jadi ya, dia hanya punya fungsi sebagai katalisator saja. Nah, itu orang kimia yang paham lah itu. Tapi gambaran sederhananya kayak tomat tadi itu, Ustaz. Mas. Tapi MUI saat itu tapi Pak Din Samsudin yang bicara saat itu. Beliau saat itu diwawancara. Beliau ngomong gini. Pengharaman penggunaan unsur babi dalam hal ini, kata beliau, karena ada unsur intifak, kata beliau. Itu Pak Din Samsudin yang ngomong itu. Kata beliau karena ada unsur intifak, pemanfaatan pada babi. Nah, pemanfaatan pada babi itu dalam Islam dilarang, intifak itu. Nah, itu kalau kita telisik dasarnya itu syar'u man qablana. Syariat Nabi terdahulu itu. Nah, masalahnya adalah tidak semua ulama kita mau pakai itu. Selama tidak ada stempel yang jelas dari syariat bahwa itu dipakai gitu. Jadi pertanyaannya, apakah intifak atas babi dari syariat Nabi sebelumnya itu masih berlaku sampai sekarang? Itu nunggu stempel dulu. Kalau nggak ada stempel yang jelas dari Nabi bahwa itu dipakai, tunggu dulu. Makanya tidak semua ulama sepakat dengan pengharaman oleh MUI saat itu ya, oleh Pak Din Samsudin saat itu. Kalau MUI sekarang kan sudah menghalalkan. Kalau dulu kan sempat terjadi pengharaman juga. Dulu zaman saya masih kecil, misalnya sempat rame-rame soal Masako apa namanya itu dulu ya? Iya, apa namanya? Ajinomoto, gitu, Ajinomoto. Jawa Timur gitu, rame dan sebagainya. Saat itu, ya itu ternyata penjelasannya seperti itu penjelasannya, saya kira. Nggak tahu Ustaz, nggih? Nggih. Kalau kayak khamar sudah tidak ada muskirnya tadi kan hilang ya. Kalau masih ada khinzirnya, misalnya kalau masih ada zat khinzirnya tetap tidak boleh, jelas. Karena khinzir itu innamal khamru wa
inna ma hurima alaikumul maitatu wa dawalhumul khinzir dan seterusnya itu. Berarti kalau ada zat khinzirnya tetap enggak boleh. Kalau ada zat khinzirnya ya. Nah, tapi kalau sudah zat khinzirnya sudah tidak ada, maka di hasil akhirnya tidak ada, maka dia nggak ada masalah. Kalau antum sepakat dengan intifak atas babi itu tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan termasuknya kayak Pak Dinudin di awal dulu, ya jangan, berarti tetap nggak boleh. Ya monggo lah, ada antum pilih aja. Beberapa memang nggak mau sih, beberapa karena itu ada unsur intifak itu, ada unsur intifak pada babi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya perdebatannya panjang, butuh waktu 5 SKS. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal menerangkan masalah Ye. apa yang tadi memabukan, ya memabukan. Nah sekarang terus sampai ke tumbuh-tumbuhan. Setahu saya itu ada tumbuh-tumbuhan, kalau makan tumbuhan itu mabuk. Nah ini gimana Pak Ustaz? Oh, seperti kecubung. Kecubung. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya kita beragama menggunakan kias. Ya, jadi kias itu analogi, menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada persamaan alasan hukum. Ya, jadi itu kias, di antara makna kias itu begitu. Jadi makanya gini Pak, di masa Nabi kecubung di Mekah kecubung nggak ada gitu. Misalnya gitu. Bahkan mabuk lem juga ada di masa Nabi, lem juga nggak ada, mungkin itu. Termasuk juga di antaranya itu tadi sabu-sabu, apalagi Pak, cimeng, ya macam-macam itu. Termasuk ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok dan macam-macam itu udah ada di masa Nabi. Nah, kenapa sekarang muncul fatwa bahwa semua itu kalau digunakan untuk memabukkan maka dia adalah haram? Karena ada persamaan alasan hukum, Pak. Itu namanya menggunakan pendekatan kias namanya. Menggunakan pendekatan kias. Jadi unsur memabukkan pada khamar di masa Nabi dengan unsur memabukkan pada benda zaman sekarang itu ada persamaannya, Pak. Maka berlaku hukum yang sama, yaitu haram. Itu gitu, Pak. Bahkan ketika ketua BNN-nya Pak Budi Waseso itu pernah, ya Buas itu pernah, beliau itu menyatakan aplikasi di Play Store dengan nada tertentu, ada nama aplikasinya saya lupa namanya saat itu dinyatakan masuk dalam kategori narkotika. Sehingga yang download aplikasi itu kalau ketahuan BNN kena delik pidana narkotika. Saat itu Pak Budi Waseso saat itu yang ngomong itu. Jadi ada aplikasi di Play Store itu oleh BNN dinyatakan punya unsur narkotika karena dia bikin orang ngeplay. Nah, ada musik tertentu itu bikin orang ngeplay itu. Itu di Play Store itu saat itu yang ngomong Pak Budi Waseso. Itu secara hukum syariat bisa dibenarkan itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mengandung unsur memabukkan maka dia khamr itu. Kalau khamr ya berarti haram gitu. Saya kira ngerti Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Secara hukum Ustaz. Nggih. Kita baca itu ada dalam waktu dekat ya. Jadi MUI dari Kemenhak ya, karena memang MUI sekarang kan akan digabung ya di kota. Digabung dengan apa? Katanya ada di bawah Kemenhak. Kayak Oh, MUI. Oh iya. Mas saya tentang hajinya Ustaz. Jadi ada satu rukun itu yang tentang zina, silmatan pikiran. Iya. Mereka ini akan menerapkan masih dicoba untuk mobil itu nanti kan rame ya kemarin 2-3 tahun lalu kan terlalu kredit sehingga diputuskan itu idenya adalah jadi jemaah datang di Mina atau satu lagi di Jumrah itu jadi tidak perlu turun dari bus, jadi cukup di mobil, kalau sudah ke Malang mereka langsung cabut gitu. Nah ini jadi tidak masuk di tenda gitu bicara. Nah, apakah ini sebenarnya sudah dibahas gitu di kalangan para ulama kita? Apa jadi boleh gitu nanti apa terkait masalah hukum tadi? Ini baru kemarin Ustaz saya. Iya. Nggih sami-sami. Saya kurang tahu ya, tapi yang pasti gini, ini yang pasti kalau kita ngomong fikihnya itu mabit di Mina
setelah wukuf di Arafah itu hukumnya kategorinya wajib haji. Wajib haji ini boleh ditinggal, boleh kita nggak mabit di Mina boleh, tapi bayar dam. Bayar dam, damnya motong kambing itu. Jadi boleh kita tidak mabit di Mina tapi bayar dam. Nah nggak tahu kalau nanti ternyata kena itu, artinya tidak mabit di Mina tapi bayar dam. Ya nggak tahu juga kalau itu yang dipakai pendekatannya. Ya, kalau perihal melontar jumrohnya itu di kalangan mazhab Syafi'i sendiri kan terjadi perbedaan nih. Kalau Imam Nawawi tetap kekeh setelah zawal, ba'da zawal. Ya kalau ya ba'da zawal itu setelah zuhur itu Imam Nawawi. Tapi Imam Rafi'i dalam kondisi tertentu di mana kemudian tidak memungkinkan boleh qabla zawal. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau mengenai detail yang antum bilang itu saya kurang tahu, saya belum saya ikuti beritanya. Cuman secara umum mabit di Mina itu hukumnya kategorinya wajib haji. Wajib haji itu boleh ditinggalkan asalkan bayar dam. Ya saya bayar dam. Damnya motong kambing. Nanti beda sama rukun haji. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ambil pendapat yang itu mungkin. Sudah isa ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.